sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitabi wal hikmah, khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Wa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majelis ta'lim dan dzikir al-halaqatul munfarijah, para ustaz, para guru, para sesepuh, sebelum kita mulai dzikir, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal huduru fa adabuhu ayadkhulad dara wa la yatasaddara fa ya'khudha ahsanal amakini bal yatawadhu. Dan adapun menghadiri undangan fa'adabuhu ayadkhulad dara, maka bermula adabnya menghadiri undangan, hendaklah seorang masuk ke rumah atau ke tempat undangan, wala yatasaddara, dan hendaklah dia tidak bertempat di depan, fayakhudha ahsanal amakina, maka menjadi sebab dia mengambil tempat yang paling bagus, bal yatawadhu, tetapi hendaklah dia tawadhu, wala yutawwilu, dan dia tidak memanjang-manjangkan atau memperlama al-intidhara, penantian, alaihim, atas mereka, maksudnya atas orang-orang, wala yu'ajjilu, dan hendaklah dia tidak terburu-buru, yufaji'uhum, mengagetkan mereka, qabla tamamil istidadi, sebelum sempurnanya persiapan. Kalau kemarin dalam pembahasan yang lalu kita sudah diajarkan tuntunan Islam oleh Imam Ghazali, kalau kita menentukan untuk hadir undangan maka perhatikan, lihat yang undang, apakah itu yang undang makanannya makanan syubhat atau makanannya halal, diperhatikan. Kemudian juga diperhatikan di tempat itu kira-kira ada kemaksiatan atau enggak. Kalau kita sudah tentukan hadir nih kayaknya, hitung anjing, hadir enggak, hadir enggak, hadir enggak, hadir ternyata sesuai dengan pertimbangan, maksudnya hadir. Nah, ketika kita harus menghadiri dan sudah kita tentukan akan hadir nih, masuklah ke tempat itu, tapi jangan terus ujuk-ujuk kita bertempat di depan, pengennya di depan aja, jangan. Cukuplah kita di tempat yang memang batas terakhir di situ keramaian, batas terakhir jamaah udah pada duduk situ, duduk aja di situ udah. Jangan buru-buru atau jangan pengen-pengenan banget tempat di depan, jangan. Di sini maksudnya ngambil tempat yang mulia di tempat-tempat para kiai misalnya, atau tempat-tempat guru undangan-undangan, jangan. Jadi hendaklah tawadhu di sini. Cukuplah kita ridho atau kita merasa puas dengan tempat kita, ya orang datang telat, di pinggiran aja di situ dah, jagain sendal sekalian, jangan terus tempat di depan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan kita, kalau memang kita diundang dan kemungkinan orang yang hadir di situ nunggu kita, jangan dilama-lamain, kasihan. Emang kita inti di situ, pembicara inti, jangan lama-lamain. Tapi juga jangan buru-buru.
Jangan belum siap apa-apa, belum digoreng juga makanannya, kita udah datang aja, jangan. Kecuali kalau memang kedatangan kita ini sudah adat atau kebiasaan. Kayaknya kalau saya datang belakangan, ini bakal ada jamaah banyak, dan jamaah banyak itu justru nanti pada acaranya malah kocar-kacir semuanya, pada bangun, pada saudah, saya datang duluan aja dah. Dan sohibul hajat atau orang yang undang ini memang merasa adem kalau ada kehadiran kita, hangat, maksudnya hangat kalau kita hadir. Kalau kita ditengokin berapa acara, kadang-kadang guru-guru itu suka nengokin duluan itu supaya adem, walaupun belum digorengin ikannya, walaupun belum disiapin apa-apa. Kalau memang sohibul hajat itu memang berkenan, nggak apa-apa, boleh. Jadi lihat situasi, lihat kondisinya. Kemudian yang berikutnya, wala yudhayyaqul makana. Boleh juga kita baca wala yudhayyaqul makana, alla yudhayyaq. Hendaklah dia tidak mempersempit tempat al hadirina bizahmah, atas orang-orang yang hadir, bizahmah dengan merangsek. Bal in asyara ilaihi sahibul makan. Tetapi kalau mengisyaratkan kepada kita atau kepada orang yang diundang, seseorang yang diundang, siapa sahibul makani, orang yang punya tempat, bimaudiin, dengan satu tempat, disyaratkan tuh tempatnya di sana, silakan, la yukhalifuhu albattata, maka dia tidak boleh menulayani atau tidak boleh mempertentangkan pemilik tempat itu, albattata, sama sekali. Fa innahu, maka sesungguhnya sahibul makan yang punya tempat, qad yakunu rattaba, itu kadang-kadang memang sudah mengatur, mengurutkan fi nafsihi, dalam dirinya sahibul makan, mau diakulli wahidin, tempat setiap orang. Fa mukhalafatuhu, maka berselisih atau tidak berkenan dengan tempat tersebut, tasyawushun alaihi, mengacaukan sahibul makan. Hendaklah ketika kita menghadiri undangan, udah pasti kita akan hadir karena udah kita pastikan ini adalah undangan baik, yang undang juga orang soleh, kita hadir di sana. Kalau memang udah sempit tempatnya, jangan terus kita ngerangsek masuk aja, agak permisi aja, jangan, nggak boleh. Alhamdulillah sih kita begitu semua orangnya ya, sopan, misi, atau kalau enggak ya udah di pinggiran aja, karena emang kita mau apa yang disombongin, ya orang kita ya keturunan Nabi juga bukan, masuk surga juga belum tentu, walaupun masuk neraka juga belum tentu juga, belum tentu, dua-duanya belum tentu. Jadi apa yang disombongin, jangan kita merasa dengan nasab, dengan ilmu, atau dengan apapun merasa paling mulia, semuanya mikir-mikir lewat, nggak boleh. Apapun kita, maka tidak ada yang boleh disombongkan. Jadi bagaimana, ya cukuplah kalau memang udah penuh, ya udah di tempat akhir, batas akhir jamaah di situ aja udah kita. Kecuali kalau yang punya tempat atau sahibul hajat emang udah nyediain tempat buat kita. Kalau udah nyediain tempat, panggil kiai sana, kiai, atau bang, ini bang, sini dekat Palura sini, udah disediain tempat, maka kita nggak boleh nolak justru. Apalagi udah ditulisin di situ, tempat Roji Alwi, tulisin delegasi dari apa kampung, pokoknya ada nama, ada kayak Presiden Republik Indonesia atau ada Ketua Umum PBNU, itu udah ada namanya, nggak boleh tempatin nama siapa-siapa. Kalau udah begitu harus tahu juga yang hadir. Jadi nggak boleh, kalau memang sudah disediakan oleh sahibul makan, disediakan oleh sahibul hajat, nggak boleh menolak. Karena memang udah dipilihin tempatnya, udah sesuai dengan urutan, sesuai dengan tata letak atau ya protokolnya, udah begitu protokolnya memang sudah gitu. Yang namanya ketua umum ya samping presiden misalnya, yang namanya wakil ya samping ketua, udah seperti itu, maka kita harus mengikuti. Ini udah yang diatur, yang mengatur sudah sesuai belajar. Kalau kita nolak justru bikin kacau nanti, bikin kacau. Kasihan protokol, ya pengen diatur yang gak enak, ngatur-ngatur undangan, atau pengen didiemin aja, ya nanti jadi kacau. Maka kalau sudah disediakan, apalagi udah dipilihin tempatnya, udah dipilih makanannya kan lain, yang di atas sama yang di bawah. Makanannya lain, yang dekat undangan utama VIP dengan undangan biasa kan lain. Kalau yang ini ada buahnya, yang sono mah nggak ada buahnya, biasanya begitu. Kalau sudah ditentukan, maka hendaklah kita tidak menolak ketentuan tempat yang memang sudah dibuat oleh sahibul hajat atau sahibul makan. jangan nolak.
kita hadir ke undangan, maka adab yang berikutnya wala yajlisu fi muqabalati babil hujrati alladzi lin nisa'i wa satarahum. Dan janganlah dia duduk menghadap atau pas sejurusan dengan pintu ruangan yang untuk perempuan sehingga menutupi para jamaah. Wala yukthirun nadhuru. Nah, sampai situ. Jadi kalau dalam acara itu biasanya memang ada ibu-ibu yang repot kan ya. Ada ibu-ibu yang urusan makanan konsumsi. Orang laki mana yang begitu kan nggak, tapi open ibu-ibu. Maka jangan kita duduk di tempat lalu lalangnya ibu-ibu. Yang ibu-ibu memang tempatnya di dapur, tempatnya memang di ruang ini, ruang makanan. Kita jangan duduk situ ya, bikin susah orang lewat, jangan. Wala yukthirun nadharu wala yukthirun nadhara ila al-mawdi alladhi yakhruju minhu ta'amu fa innahu dalilun ala syar'i. Dan juga hendaklah tidak memperbanyak melihat atau memandang ke tempat alladzi yakhruju minhu ta'amu, yang dari tempat tersebut keluar makanan. Fa innahu dalilun ala syar'i, maka itu adalah tanda ala syar'i, atas keserakahan atau kerakusan. Dikit-dikit liatin dapur, Liatin dulu ya. liatin mulu. Apa yang dibawa? Dikit-dikit ngeliatin hordeng, apa tuh yang keluar lagi ya makanannya. Nggak boleh. Ini nunjukin kalau itu serakah. Jadi niat awalnya datang kan kemarin kita udah dibenahi. Niat datang ke undangan atau walimah, menghadiri undangan, jangan niat untuk memenuhi kepentingan perut, jangan. Datanglah untuk silaturahim, datanglah untuk tanda cinta kita kepada orang yang undang, cinta karena Allah. Jangan kita melihat ke tempat keluar masuknya makanan, jangan kita melihat ke dapur atau tempat-tempat yang memang di situ sumber logistik, itu jangan. Ini menunjukkan bahwa kita itu rakus. Romannya lapar amat bang. Agak berapa hari nggak makan, ini diundang ngeliatin dapur mulu, nggak boleh. Ini adab-adab yang memang harus kita jaga ketika kita menghadiri undangan. Demikian sempurnanya Islam dituntun oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita memilih undangan yang boleh kita hadiri atau tidak. Setelah kita tentukan untuk hadir, maka kita diatur juga adabnya. Jangan sampai muncul sesuatu yang negatif, sesuatu yang sifatnya itu tidak elok atau tidak enak dilihatnya, seperti serakah atau sombong dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya.